selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Gereja Tuhan. Apa kabar? Tak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di bulan Februari. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan Yesus selalu mengasihi umatnya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan melawat kita di dalam ibadah online hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada, baik di rumah kami, di kamar kami, dimanapun kami berada. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau melawat kami, melawat setiap kami, hati kami. Engkau mendatangi kami satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko, beserta keempat wakil gembala. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini, Kau berkati seluruh keluarganya, Kau berkati pelayanannya, dimanapun Kau pakai hamba-Mu ini, Kau lengkapi dengan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, agar banyak orang mengenal Engkau melalui pelayanan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk. Tuhan, berkati hamba-Mu ini ya Bapak, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan di rayon 1G ya Bapak. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan, berkati pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami, GBI Hall of Joy. Berkati gembala kami, Pak Johannes dan Ibu Olga. Berkati seluruh staf gembala, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapak. Hari-hari ini Engkau berkati jemaat-Mu ya Bapak. Dimanapun jemaat-Mu berada ya Bapak. Yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Tuhan angkat beban berat mereka ya Bapak. Mungkin yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus, Kau membuka jalan bagi seluruh umat-Mu, bagi seluruh jemaat-Mu ya Bapak. Bapa di surga, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapak. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapak. Di tengah-tengah situasi saat-saat seperti ini, menghadapi krisis COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden, seluruh aparatur pemerintahan, dari pusat sampai ke daerah, aparat TNI, Polri, khususnya aparat kesehatan ya Bapak. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, kuasa-Mu melawat bangsa dan negeri kami ya Bapak. Kasihi
Kasihani bangsa kami ya Bapa. Tuhan, berikan kelepasan jalan keluar bagi kami, karena kalau satu-satunya juru selamat yang sanggup melepaskan bangsa kami dari segala situasi yang tidak baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini, Engkau melawat seluruh kami yang beribadah hari ini, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kuasa-Mu bekerja pada hari ini. Kami dijamah di dalam hadirat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami puji dan muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Mari sama-sama bersuka cita sebab Dia kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu
Saudara, mari sama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya.
Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Yesus Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Oh Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Shadara lama takara lama, shakara lama ya sade, shadara lama ya so. Haleluya, Yesus, Yesus hadiratmu ku perlu. Haleluya. Yesus, 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 terima kasih. Shalom saudara, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Raja Guguk, Ibu Olga yang memberikan kami kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan saya akan sharingkan tema sesuai dengan tema daripada gereja kita, tahun integritas. Saya berdoa, saya berharap bahwa firman Tuhan ini bisa membangun, memberkati dan mengubah hidup kita. Saudaraku yang Kristus, pasti ada sebuah pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar yang ditanyakan semua orang pada saat ini. Pertanyaannya apa? Tahu gak saudara? Begini tanyaannya. Kapan sih semuanya ini akan kembali normal? Kapan sih, ya kan, pandemi ini berlalu? Kapan sih kita selesailah daripada resesi ekonomi saat ini? Saya ingin balik tanya gini saudaraku. Apa yang akan kita lakukan kalau keadaannya tidak kunjung normal atau belum normal? Apa yang harus kita lakukan? Nah jawabannya tuh sederhana saudara. Kita tuh gak bisa mengandalkan atau menaruh harapan semata-mata hanya kepada pemerintah, saudaraku, untuk memperbaiki situasi atau memulihkan keadaan ini. Kita juga gak bisa semata-mata percaya sama media sosial atau media-media, berita di media, pendapat-pendapat para elit, gak bisa. Sebaliknya saat ini saudara, seandainya belum kunjung normal, ya ini nasihat saya adalah kita perlu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sederhana, kita perlu menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kenapa kita harus berharap sama Tuhan saudaraku? Karena Tuhan yang mengetahui akhir dari cerita ini. Akhir dari kesudahan ini. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu bagaimana mengakhiri badai pandemi ini, resesi ini. Yang mengerti percaya katakan amin. Jadi saudaraku yang Kristus, kita gak perlu tahu. Ya, kita gak perlu lagi mengetahui sampai pusing-pusing. Kenapa? Kalau kita sudah percaya, menaruh harap sama Tuhan, ya kan saudaraku, sudah kita percaya. Karena dia yang pegang masa depan kita. Katakan amin saudara. Seperti Ayub, kita udah tahu kisah Ayub. Saudara bisa bayangkan Ayub tuh saudaraku yang Kristus. Semua yang dia miliki itu diambil dari dia. Ayub pun gak tahu ke depannya tuh gimana untuk hidup dia. Tetapi yang Ayub tahu adalah kalau kita baca saudara ayat-ayatnya. Yang dia tahu adalah dia bilang, aku tahu penebusku hidup. Yang aku tahu bahwa ya kan, semua rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya ingin bagikan. Sekalipun keadaan belum normal, belajar dari Ayub, kita bertekun. Artinya apa? Yang kita perlu adalah percaya, berharap, berdoa, minta kuasa. Karena Yesus janji di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Nih kesempatan di masa-masa sekarang kita bisa menjadi saksi Tuhan. Untuk banyak jiwa bisa diselamatkan. Katakan amin. Inilah masa penuaian yang terbesar dan terakhir. Kenapa? Karena Roh Kudus sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga sedang terjadi tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin.
kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa dalam bahasa Yunaninya dinamis. Kata dinamis adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Yang kedua adalah kuasa untuk memiliki karakter unggul dan tangguh. Nah hari ini saudara Kristus, jadi nggak usah pusing mikirin kapan ini berakhir. Bagian kita adalah bagaimana kita bisa memiliki kuasa supaya kita bisa memiliki karakter yang unggul dan tangguh. Matius 5 ayat 8 Yesus berkata begini saudaraku. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya ulangi, Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. The pure in heart. Saudaraku, apa artinya saudaraku? Jadi bagian kita adalah gimana kita bisa lihat Tuhan. Ya, kalau kita bisa lihat Tuhan, artinya apa saudara di sini? Ya artinya adalah bahwa kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa memiliki kuasa Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa memiliki damai sejahtera Tuhan. Dan kita bisa mengalami kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, bagian kita adalah gimana kita bisa lihat Tuhan. Ya kan? Kalau kita bisa lihat Tuhan, maka aman kita. Karena Dia yang tahu cerita ini ujungnya kemana. Bagaimana caranya. Seperti Dia bisa melihat ujung daripada cerita Ayub. Seperti Tuhan tahu bagaimana cara memulihkan Ayub. Dia juga tahu bagaimana cara memulihkan saudara, keadaan saudara. Mungkin hari-hari ini bagian kita adalah bagaimana kita punya kemampuan melihat Tuhan. Syarat untuk bisa lihat Tuhan adalah apa saudara? Suci hatinya. Di dalam Hagai 1 ayat 5 dikatakan begini saudara. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Ayat 5 sampai ayat 7 itu firman Tuhan sama. Perhatikanlah keadaanmu. Tuhan bilang perhatikan keadaan. Bagianmu adalah perhatikan keadaanmu. Coba lihat keadaanmu. Bicara keadaan, bicara tentang apa? Dalam bahasa Ibrani-nya kata keadaan atau the ways itu adalah derek. Saudara, derek. Yang artinya adalah perhatikan. Jalan yang kamu tempuh kata Tuhan. Perhatikan jalan yang kamu tempuh. Perhatikan cara hidup yang kamu pilih. Perhatikan kelakuan yang kamu pertontonkan. Perhatikan tujuan yang kamu tetapkan. Rupanya saudaraku, Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Nah sekarang Tuhan urai saudara keadaan orang Israel. Ya kan, bahwa di dalam ayat yang ke-6 itu bicara tentang apa? Saudara, ini adalah akibat dari satu sebab. Sebabnya apa saudara? Karena keadaan mereka. Karena derek jalan, cara hidup, kelakuan, tujuan yang salah dari orang Israel. Saudaraku. Jadi akibatnya apa saudara? Kamu menabur banyak. Kamu nabur banyak tapi bawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak kenyang. Kamu minum tapi tidak puas. Kamu pakai baju tapi tidak sampai panas. Kamu kerja tapi kamu taruh upah itu hasilnya di dalam pundi-pundi yang berlubang. Nah, saudara Tuhan kasih solusi ayat 8. Saudaraku, ayat 8 adalah jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Saya tangkap naik ke gunung ini artinya apa saudaraku? Artinya
kita harus mencari Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya kita bisa melihat Tuhan. Saudara yang disebut ini sama dengan kata-kata Yesus. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin bahas saudaraku. Tentang apa saudara? Tentang suci hati. Pure in heart. Saudaraku, yang bahasa sehari-harinya, yang sering kita dengar, kerennya namanya integritas. Katakan sebelah saya integritas. 1, 2, 3. Integritas. Ini yang saya mau bahas. Ini integritas itu adalah karakter unggul sebenarnya. Saudaraku, karakter unggul dan tangguh. Saudara, hasil daripada, saya percaya ini karena persekutuan kita dengan Roh Kudus. Saudara, hubungan kita dengan Roh Kudus, maka kita bisa memiliki integritas ini. Saudaraku Kristus, saya mau beritahunya satu hal begini ya Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Kristus. Ya, orang yang memiliki integritas, orang yang suci hatinya, tidak berarti orang itu sudah sempurna. Ya, sebab tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Tapi kita mau tahu, apa sih sebenarnya orang yang integritas? Lalu apa berkat orang yang integritas? Bagaimana memelihara integritas? Kalau kita memiliki integritas, karakter yang unggul, saya yakin sesulit apapun keadaan ini, mungkin belum normal, tapi saudara, kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Seperti dia menyertai Yusuf, saudara. Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Waktu dia jadi budak, waktu dia di penjara, bahkan waktu dia jadi Perdana Menteri. Karena di sini Yusuf punya apa? Integritas. Maka di situ ada apa? Penyertaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada hikmat Tuhan. Hari ini yang paling penting dalam hidup kita, gereja Tuhan, ayo kita bilang pure in heart, suci hati, punya integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? 1, integritas artinya apa saudara? Utuh dan tidak terpisahkan. Maksudnya satu kesatuan. Maksudnya apa? Saya mau jelasin gini. Ada banyak orang menganggap hidup itu seperti kue. Saudara pernah makan kue? Kue ulang tahun. Lalu aspek-aspek hidup mereka itu adalah potongan-potongan kue. Potongan-potongan kue. Ada potongan kecil kue ini disebut sebagai ini karir saya. Potongan yang lain, oh ini kehidupan rohani saya di gereja. Di sini adalah kehidupan saya di rumah. Oh di sini kehidupan apa saudara? Kehidupan sosial saya. Ada potongan lain, ini kehidupan rahasia saya. Ya. Yang di dalamnya ada kecanduan. Hal-hal yang tidak diketahui orang. Nah, kalau kita membagi-bagi hidup kita seperti itu bukan integritas. Maksudnya kita tidak hidup dalam integritas. Kita tidak utuh satu kesatuan. Karena gini, orang integritas itu adalah kita ini jadi orang yang sama dengan semua orang. Sama orang di rumah, cara kita ngomong, cara kita berlaku, itu sama dengan ketika kita ada di gereja. Cara kita ngomong di gereja, cara kita berlaku di gereja, kelakuan kita di gereja, yang kita pertontonkan di gereja, itu sama dengan kelakuan kita di dunia kerja. Di kerjaan, itu namanya satu kesatuan yang disebut sebagai integritas. Yang ngerti katakan amin. Jadi nggak beda. Yang kedua, integritas itu artinya asli, tidak pura-pura, otentik. Nah, di dalam budaya Yunani, saudara tahu ya, itu ada drama pertunjukan, di mana ada seorang pria akan memainkan banyak peran. Saudara, dia akan datang ke panggung, saudara, pakai topeng, ya kan? Dan kemudian pergi lagi ke belakang panggung, memakai topeng yang berbeda untuk memainkan peran yang lain. Saudara, nah orang ini di dalam bahasa Yunaninya disebut hipokrit. Jadi si aktor ini adalah hipokrit namanya. Sendiri tapi punya peran banyak,
tetap dengan pakai topeng. Nah, kata hipokrit dalam bahasa Yunani ini adalah yang akhirnya jadi kata hipokrit. Dalam bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia disebut apa? Munafik. Ya, pakai topeng. Ya, ketika kita mengenakan topeng supaya kita bisa tampil dalam satu peran di depan beberapa orang, lalu kita tampil lagi dengan peran yang lain untuk orang yang lain, maka hal itu menunjukkan kita tidak memiliki integritas, tidak otentik, tidak asli. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan ingin ya hidup kita sesuai dengan identitas kita sendiri. Seperti yang Dia ciptakan. Tidak peduli siapa yang menonton peran hidup kita. Orang yang punya integritas bukan orang yang sempurna. Tetapi dia adalah orang yang otentik. Tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Karena ini penting. Ini penting saudara. Saya ingin bagikan lagi yang ketiga. Integritas adalah motivasi yang tidak tercampur. Saudara, maksudnya tulus dan murni. Orang yang punya integritas, dia punya motivasi yang tulus dan murni di dalam membangun hubungan dengan semua orang. Di dalam setiap aspek kehidupan dia. Orang yang memiliki integritas, dia melakukan apa yang benar untuk alasan yang benar. Katakan amin. Saudara, seringkali kita ini banyak dari kita ini lebih tertarik kepada apa? Citra diri dan popularitas. Makanya di gereja, saudara, bisa berbeda dengan di kantor. Di kantor bisa beda dengan di rumah. Di kehidupan sosial masyarakat bisa beda. Ya kan dengan di gereja atau di rumah. Itu semua beda-beda. Kenapa? Karena yang kita kejar itu citra diri, popularitas. Supaya kita bisa disukai, supaya kita istimewa di mata orang. Sedangkan ingat loh saudara, kalau kita kejar popularitas, popularitas tuh gak awet. Hari ini kita jadi hero di mata mereka, tapi besok kita zero. Penghargaan, piagam-piagam, piala-piala, saudara, itu semua kan menunjukkan kita ini berprestasi. Saudara, nanti sekian lama kemudian, saudara akan lihat itu ada di tempat sampah. Apa yang kita banggakan itu? Piala, ijazah, piagam, semua di tempat sampah nanti ujungnya. Saudaraku, kalau popularitas. Nah, Tuhan itu lebih tertarik dengan apa? Integritas. Kita dengan popularitas. Kadang-kadang dengan popularitas kita jadi hipokrit. Jadi munafik, nggak punya integritas untuk kejar popularitas. Beda pakai topeng-topeng gitu. Nah saudara, kita lebih tertarik dengan reputasi daripada integritas atau karakter. Tuhan tuh lebih suka dengan karakter kita, integritas kita. Saudaraku, karena apa? Reputasi adalah apa yang semua orang pikir tentang kita. Itu reputasi. Wow, khotbahnya bagus. Wah, nyanyinya bagus. Wah, dia bisa mencapai rekor lari 100 meter. Itu reputasi. Wah, dia punya ruko sekian banyak. Reputasi sebagai pengusaha sukses. Tapi saudaraku, reputasi artinya apa? Apa yang semua orang pikir tentang kita. Tetapi integritas adalah diri kita yang sebenarnya. Reputasi adalah apa yang kita lakukan di depan umum. Reputasi. Di panggung depan. Tetapi integritas apa yang kita lakukan di panggung belakang. Seringkali orang itu berbeda dengan apa yang di panggung depan sama panggung belakang. Nah hari ini saudaraku, saya ingin beritahu kepada kita. Tuhan memberkati orang-orang yang suci hatinya. Berbahagialah, diberkatilah orang yang suci hatinya. Karena dia akan bisa lihat Tuhan. Kalau lihat Tuhan aja apa? Bisa ngerti kehendak Tuhan. Bisa rasakan yang namanya hadirat Allah. Memiliki kuasa Allah. Memiliki damai sejahtera. Dan tahu, ya kan saudara, bahwa dia dikasihi Tuhan. Diampuni oleh Tuhan. Itu orang yang bisa melihat Allah. Orang yang bisa melihat Allah adalah orang yang suci hatinya. Atau orang yang punya integritas. Nah sekarang adalah apa sih berkat
bagi orang yang memiliki integritas atau karakter yang unggul. Saya ulangi lagi saudaraku Yesus Kristus. Ya kan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya tambahin dengan satu ayat lagi saudaraku. Amsal 28 ayat 20 saudaraku. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang apa saudara? Yang punya integritas. Dia akan mendapat banyak berkat. Nah sekarang berkatnya apa? Pertama saudara, kita akan memiliki keyakinan yang kuat di dalam menjalani hidup. Kita akan punya keyakinan kuat menjalani hidup. Tidak hidup dengan gelisah. Tidak hidup dengan khawatir. Hidup tidak dikuasai oleh kemarahan. Hidup tidak dimotivasi, didorong saudara oleh rasa bersalah. Tapi hidup ya kan didorong oleh satu tujuan, karena punya keyakinan yang kuat. Katakan amin saudara. Amsal 10 ayat 9 katakan begini saudara. Siapa bersih kelakuannya. Ini orang punya integritas. Bersih kelakuannya. Apa? Aman jalannya. Aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya. Ini gak punya integritas nih. Wah topeng. Belat belit. Akan diketahui. Ketangkep. Kalau kita tidak punya integritas. Kita nih hidup seperti berjalan di jalanan yang licin. Saudara, di jalanan yang licin. Tahu nggak kalau jalanan licin? Kita akan jaga terus. Dampaknya apa? Capek. Kita kan berusaha keras nggak jatuh. Sebaliknya kalau kita memiliki integritas, kita akan memiliki keyakinan kuat menjalani hidup. Justru saudara akan disukai orang. Kalau kita punya, ya, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kenapa saudara? Orang yang punya integritas kok bisa disukai orang? Karena dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Apa adanya. Apa adanya. Nah ini penting saudaraku. Kita harus tahu siapa diri kita. Secara rohani. Bahwa kita ini anak Tuhan, ciptaan baru. Katakan amin saudaraku. Ya. Yang kedua, secara jasmani. Kita tahu siapa diri kita. Laki-laki atau perempuan. Saudara, siapa secara jasmani. Ras apa kita, suku apa kita. Kita gak malu untuk ini kan. Secara hubungan kita tahu siapa diri kita. Saudara sebagai seorang istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua. Tahu. Sebagai sahabat, sebagai guru. Tahu. Yang keempat kita harus tahu identitas. Tahu diri kita soal apa? Keuangan kita. Nah orang yang punya integritas. Dia tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan dia tahu kemana tujuan hidupnya kelak. Yang kedua, ini berkat. Jadi kalau punya integritas, yakin. Saudaraku, ya kan? Siapa yang bersih kelakuannya, aman jalannya. Udah tenang. Orang mau cari-cari kejelekan. Saudara, kita gak sempurna sepanjang kita hidup suci hati. Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Istilahnya Rasul Paulus. Saudara kan aman jalannya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang kedua, apa sih berkat bagi orang yang suci hatinya atau punya integritas? Dia akan meninggalkan warisan abadi. Dia akan meninggalkan warisan yang abadi. Coba baca Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya. Apa saudara? Berbahagialah keturunannya. Kadang-kadang ada di antara kita yang malu punya orang tua. Kok orang tuaku seperti itu? Kenapa saudaraku? Karena mungkin tidak bersih kelakuan. Tapi saudara sayangkan, anak-anak kita akan berbahagia. Kalau kita mau jadi orang yang memiliki apa? Integritas. Bersih kelakuannya. Hari ini saya percaya. Ya kan saudaraku, inilah waktunya. Saudara, kita akan mau. Tuhan, aku ingin bisa lihat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku. Aku mau jadi orang yang punya integritas. Ya kan? Karena apa saudara? Karena
Karena aku ingin tinggalkan warisan. Warisan terbesar kita adalah apa? Karakter. Integritas kita. Karena integritas akan bertahan dari satu generasi ke generasi yang lain. Segala sesuatu akan dilupakan. Segala sesuatu bisa hilang lenyap ketika kita meninggalkan dunia ini, saudara. Coba, apa? Uang, kekayaan akan dibagi, dipakai habis sama di antara keluarga kita. Yang kita udah kumpulkan. Habis. Yang kedua, jabatan, karir, pekerjaan akan digantiin orang. Semua piala, semua ijazah, semua piagam penghargaan. Bahkan saudaraku, apapun yang saudara peroleh, kita peroleh, itu akan dibuang ke tempat sampah. Satu hari mungkin sama anak enggak, sama cucu enggak, sama cicit, ini apa di sampah. Tetapi karakter, integritas akan tetap hadir, tetap hidup di setiap sanubari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari generasi ke generasi yang berikutnya. Katakan amin saudara. Kita belajar sampai hari ini sudah ribuan tahun Musa hidup. Kita masih bahas tentang Musa. Kita masih bahas tentang Ayub. Kenapa? Orang-orang ini adalah orang-orang, saudara, yang punya integritas, yang punya karakter. Katakan amin saudaraku. Kita bahas tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bahas tentang Petrus. Masih terus hidup sampai orangnya sudah meninggal ribuan tahun. Tetapi saudara, karakternya, integritasnya itu tetap ada. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Amin. Ya kan? Yang ketiga, apa sih berkat bagi orang yang punya integritas? Yang suci hatinya. Saudara akan menerima upah di dalam sorga. Ya, upahnya upah kekal. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab kepada dalam perkara yang besar. Orang integritas, orang yang setia. Orang setia, tekun. Saudara, bertahan. Tuhan bilang gini, masuk. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita harus punya kerinduan. Kita harus suka mikirin upah untuk kekalan. Lebih daripada mikirin supaya populer. Supaya kita bisa lebih senang lagi. Lebih kaya lagi ya boleh sih sebenarnya. Tapi yang paling penting ini. Kalau saudara bisa pikirin perkara di atas. Kapan kita menunjukkan integritas kita? Sehingga kita bisa menerima upah kekal di saudara. Kapan saudaraku? Saya catat begini. Ketika kita memberikan sedikit kata-kata dorongan semangat. Ketika orang yang sedang letih lesu. Sehingga dia bisa percaya sama Yesus. Sehingga dia bisa diselamatkan. Sehingga dia punya pengharapan kepada Tuhan. Sehingga hidupnya bisa diubahkan lewat kata-kata kita. Dan semua itu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ini upahnya besar. Ketika kita memberikan perhatian. Kita melakukan kebaikan kecil mungkin. Untuk seseorang yang tidak bisa membalas. Itu upahnya kekal. Saat kita menolak setiap godaan. Itu pun ada upahnya. Katakan amin. Nah sekarang bagaimana cara untuk kita bisa memelihara, menumbuhkan integritas dan karakter yang unggul saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 di sini dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik. Ini bicara tentang integritas saudaraku, ya kan? Dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya, Paulus bilang apa? Kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan. Untuk dipertimbangkan, silakan hakimi saya. Silakan periksa saya, audit hidup saya. Ya kan? Oleh semua orang di hadapan Allah, audit hidup saya. Ini bicara tentang Rasul Paulus, dia menulis pada jemaat di Korintus. Bahwa kami, maksud kami, dia dan timnya hidup dengan
integritas. Saudara, ada 5 hal ya, untuk supaya memelihara integritas. Pertama, ya, kita harus menepati janji. Kita harus menepati janji. Kalau ada janji ya ditepatin. Itu orang yang punya integritas. Perkataannya bisa dipercaya, bisa dipegang. Amsal 24 ayat 14 katakan gini, awan dan angin tanpa hujan. Ya, maksudnya ibarat awan dan angin tanpa hujan. Demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikan. Dia janji kasih hadiah, ya saudara, tapi gak pernah kasih. Tapi menyombongkan diri, ini namanya orang yang tidak punya integritas. Jadi untuk supaya kita bisa memelihara integritas, perhatikan. Memang begini saudara, waktu hati lagi panas, jangan ambil keputusan. Kalau hati lagi seneng, jangan banyak janji. Itu aja 2. Kalau panas, jangan cepet ambil keputusan. Keputusannya bisa salah kalau lagi panas hati. Kalau lagi seneng gitu kan, jangan banyak janji. Makanya Alkitab bilang apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 1 Petrus 4 ayat 7. Karena itu kuasailah dirimu dan jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena dengan berdoa kita tanya sama Tuhan. Apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita putuskan? Supaya Tuhan berikan kita kemampuan untuk menepati apa yang kita janjikan. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu pentingnya. Yang kedua, orang yang punya integritas adalah orang. Ya kan? Bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan integritas? Yang kedua adalah kita harus melunasi setiap hutang dan kewajiban. Ini orang yang punya integritas, latih. Ya saudara, Mazmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, orang benar, ya kan, memberi dengan murah hati. Saudara, orang jahat, orang fasik, ya, meminjam dan tidak membayar kembali. Kita mungkin berpikir ini bukan masalah besar. Tapi ingat saudara, 2 pertanyaan di bawah ini adalah suatu masalah besar loh buat Tuhan. Penting maksudnya buat Tuhan. Pertama coba cek. Ini saudara, ini masalah integritas. Apakah kita menghabiskan uang lebih banyak daripada penghasilan kita? Yang kedua, apakah kita berutang untuk hal-hal yang tidak dapat kita lunasi? Udah tahu gak bisa bayar, gak bisa lunasi, kita mau ngutang. Nah ini bisa masalah integritas. Yang ketiga, kita harus menjaga rahasia. Jaga rahasia, menolak untuk apa? Bergosip. Amsal 11 ayat 13 katakan begini, penyebar kabar angin tidak dapat memegang rahasia. Penyebar kabar angin itu orang yang suka bergosip. Tetapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara. Katakan amin saudara, ini harus jaga, disimpan nih. Memang ini terus didoakan, karena yang bicara tentang integritas, ini bicara orang yang suci hatinya. Kita bisa suci hati kita kalau kita intim dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, kita akan dapatkan air yang segar, yang murni kalau kita berada dekat dengan apa? Sumber mata air. Saudara, kalau kita bisa dekat sama sumber kehidupan, saudara, sumber kesucian, maka hati kita akan suci. Nah ini perlu. Yang keempat, saudara Yesus, untuk menumbuhkan integritas, memelihara integritas. Yang keempat adalah kita harus membawa persembahan persepuluhan dengan setia. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maksudnya begini, di mana kita taruh uang kita, di mana kita belanjakan uang kita, di mana kita mau keluarkan uang kita, hal itu menunjukkan yang paling penting bagi hidup kita. Kalau kita bisa taruh uang kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk Injil bisa
beritakan. Ada firman-firman yang bisa menguatkan supaya itu bisa berjalan, pekerjaan Tuhan jalan. Itu tandanya hati kita ada di gereja, hati kita ada di Tuhan, ada untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Maleakhi 3 ayat 8, 9, 10 katakan begini. Sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu menipu aku. Kamu bertanya bagaimana? Jawabku, dalam hal membawa persembahan, persepuluhan, dan memberi persembahan. Seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Bawalah persembahan persepuluhanmu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Makanan firman Tuhan yang akan bisa menyegarkan roh kita, yang akan membawa kepada keselamatan, saudaraku. Ya, ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku akan membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saya pakai terjemahan yang lain, saudaraku. Yang kelima, orang yang bekerja dengan segenap hati, bekerja keras dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara kerja di kantor sama bos saudara. Ya, bos saudara itu bukan manusia. Bos kita adalah Tuhan. Kerjalah bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang. Saudara kerja seolah-olah kita kerja untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya sudah selesai, saudara. Saya berdoa biar khotbah hari ini ya kan akan menuntun setiap kita. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk pesan-Mu ya Tuhan, yang begitu kuat untuk setiap kami. Tuhan, kami berdoa hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau berikan hati nurani yang murni, suci hati ya Tuhan, integritas, supaya kami bisa melihat Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, Kau bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama, buka hati, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dengan setia dari hari ini sampai Maranatha dan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Soraklah haleluya.